A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selama matahari tidak terbit di barat, selama nyawa kita tidak sampai di tenggorokan, Allah ghafirudz dzunub. Allah pasti mengampuni dosa. Allah selalu punya maksud baik. Allah kalau suka sama hamba, maka Allah akan mengujinya. Kalau dia bersabar, Allah akan memberinya ganti ataupun anugerah ataupun reward yang dahsyat. Allah akan memberinya reward yang dahsyat, hadiah yang dahsyat. Sehingga dari sini harusnya kita ngerti bahwa walaupun Allah yang menciptakan satu musibah, Allah yang menciptakan sesuatu yang kita anggap buruk, tapi yang pasti Allah selalu punya maksud baik. Yang pasti Allah selalu punya maksud baik. Gak mungkin gak punya maksud baik. Salah satu di antara cara pandang itu dilengkapkan oleh hadis bahwa orang yang tertimpa dapat kebaikan syahid, orang yang sakit perut dapat kebaikan syahid, orang yang kena wabah dapat kebaikan syahid. Sehingga dengan semua keyakinan kita bahwa Allah pasti punya maksud baik itu, baik sudah kita temukan atau kita belum mengerti, kita jadi ridha dengan ketentuan Allah. Gak muncul suudzon kepada Allah. Kita ngerti atau kita gak ngerti, yang pasti kita yakin Allah pasti punya maksud baik. Karena butuh waktu untuk ngerti, butuh waktu untuk ridha bahwa suami saya meninggal karena pandemi, istri saya meninggal karena pandemi, anak saya meninggal karena pandemi, orang tua saya meninggal kemarin karena pandemi. Tapi begitu kita tahu apa maksud Allah, maksud Allah itu baik. Apa? Pengen ngasih hadiah syahid untuk dia. Kecuali menurut kita syahid itu gak penting. Kecuali kita memandang bahwa nikmat itu hanyalah di dunia. Kalau gak dikasih di dunia berarti gak dapat. Ini berarti masalah iman kepada rukun yang ke-5, percaya kepada hari akhir. Kita percaya nggak sih bahwa Allah itu menyediakan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin. Allah menyediakan sesuatu yang sangat qurrata ayun, itu artinya nggak ada orang yang lihat itu biasa aja. Melihat surga, apaan tuh? Kata malaikat, surga. Oh, nggak ada yang kayak gitu. Yang namanya qurrata ayun, kalau ngelihat itu tuh, oh, gitu qurrata ayun. Dan nggak perlu berpura-pura. Apaan tuh? Surga. Oh, emang bagus? Biasa aja sih, cuman nggak enak aja sama malaikat. Nggak ada. Itu nggak ada tuh. Pasti yang namanya ngelihat surga itu tuh qurrata ayun, itu semangat, senang, bahagia, happy, bergairah. Sehingga kalau misalnya kita yakin bahwa Allah mengasih anugerah itu bukan cuma di dunia. Jadi seolah-olah kalau nggak dikasih di dunia nggak dapat apa-apa. Ternyata saya di-prank sama Allah. Katanya kalau dikasih musibah, dikasih ujian, nanti akan dikasih gantinya. Terus saya tunggu. Terus kata Ustaz Hanan, makin lama nunggu gantinya makin bagus. Saya nunggu setahun, 10 tahun, 20 tahun, nggak diganti-ganti. Tetap aja saya masih sendiri sampai akhir hayat, meninggal dalam keadaan jomblo. Mana katanya mau diganti? Kemarin saya diputusin, harusnya diganti yang lebih baik dong. Saya patah hati, harusnya diganti dengan yang lebih menyenangkan. Kok nggak ada sampai saya meninggal? Nih, perhatikan hadis dari Abi Hurairah riwayat Imam Muslim. Hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim dengan derajat sahih tentang jomblo ya. Laisa fil jannati a'zab. Enggak ada di dalam surga itu jomblo fisabilillah. Semua orang di dalam surga itu adalah berpasang-pasangan. Saya nanya nih, mau nikah di dunia atau di akhirat? Ada yang jawab, menikah di akhirat. Mau diaminin? Wih, Masya Allah, luar biasa. Sepertinya dia udah lelah.
Saya nggak kuat lagi Ustaz dikecewakan di dunia. Mending saya nikah di akhirat aja. Nikah di akhirat itu lebih keren. WO-nya siapa? Malaikat. Wedding organizer-nya malaikat. Malaikat nyiapin segala macam pelaminan, Terus bulan madunya kemana? Keliling surga. Kita bulan madu pengennya ke Kapadokia, it's my dream mas. Tapi nggak kecapean, nggak ada duit ya. Akhirnya bulan madu ke rumah tetangga. Nauzubillah, ngeri sekali ya. Bulan madunya cuman misalnya ke taman kota atau apa. Ini bulan madunya keliling surga. Yang kalau dikelilingi setahun itu belum sampai ke tengah, masih di pinggir. Luas banget, seluas langit-langit dan lebih luas daripada langit-langit dan bumi. Jadi kalau nggak dibalas di dunia, tenang deh. Makin lama dibalas, makin istimewa. Makin istimewa. Kalau nggak dibalas di dunia, ya berarti apa yang lebih istimewa daripada surga? Apa yang lebih istimewa daripada husnul khotimah? Apa yang lebih istimewa daripada nikmat kubur? Masih ingat dengan cerita Syekh Zaid bin Harun, seorang ulama tabi'ut tabi'in? Ya, masih ingat ya kamu dia? Zaid bin Harun. Dia punya mata yang sangat indah. Ketemu sama muridnya, muridnya bertanya, "Ya Syekh, kemana mata anda sebelah?" Pas muridnya ketemu pertama, matanya udah hilang sebelah, tinggal satu. Ketemu lagi kedua, setelah beberapa lama matanya hilang lagi dua, tinggal nggak ada mata, buta. Lalu muridnya bertanya, "Ya Syekh, kemana kedua matamu yang indah?" "Ma fa'alat tilkal ainan al-jamilatan." Apa yang terjadi kepada dua matamu yang indah itu? "Zahabat bihima bukaul ashar." Kedua mataku itu telah hilang karena banyaknya menangis di waktu sahur. Menangis ngapain di waktu sahur? Menangisi dosa-dosa. Menghabiskan sisa usianya sebagai orang yang tidak bisa melihat. Lalu apa yang terjadi? Setelah Syekh ini meninggal, muridnya bermimpi ketemu dengan beliau. Muridnya bertanya, "Hal ataka munkar wa nakir?" Apakah datang kepadamu malaikat munkar wa nakir? Beliau menjawab, "I wallah." Ya, datang kepadaku. Jadi jawab i wallah itu kalau diterjemahin, ya, semangat gitu. I wallah. Ya, datang kepadaku malaikat munkar wa nakir. Wasa'alani man rabbuka, dan seterusnya. Dan keduanya bertanya kepadaku, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Apa kitabmu? Siapa nabimu? Aku menjawab, Ali mithli yus'al hadha? Apakah orang seperti aku masih perlu ditanya-tanya yang kayak gini? Wa ana u'allimuhu fi darid dunya, padahal aku mengajarkannya di dunia kepada orang-orang. Lalu malaikat mengatakan, sadaqta, nim naumata arus la bu'sa alaik. Engkau benar, enggak usah dijawab. Tidurlah kamu dengan tidurnya pengantin, dan tidak ada kesusahan bagimu sampai hari kiamat. Siapa yang pengen tidur seperti pengantin? Tahu tidur pengantin kayak gimana? Ya enggak lah. Insya Allah saya tahu. Tidur pengantin itu enggak kerasa udah pagi. Saking nyenyaknya enggak kerasa udah pagi. Saking nyenyaknya enggak kerasa udah hari berbangkit. Enggak ada siksaan kubur. Kok bisa kayak gitu? Itulah dahsyat, itulah nikmat yang Allah kasih. Banyak cara Allah. Padang mahsyarnya lancar, jalannya nggak ada macet-macetnya, dijemput sama malaikat, dikasih naungan, dikasih kendaraan, lalu hisabnya diringankan bahkan tanpa hisab, lalu melewati sirat, lalu sampai ke surga disambut, lalu sebelum masuk ke dalam surga dia dibersihkan dulu, kemudian ketika dia berwudu dia mengusap kepalanya, sejak itu nggak kusut lagi rambutnya selama-lamanya, tiba-tiba tubuhnya wangi. Ketika dia berkeringat, keringatnya lebih wangi daripada parfum yang ada di muka bumi. Tiba-tiba dia jadi tinggi seperti Nabi Adam, 80 hasta, kurang lebih 35 meter. Wajahnya seperti Yusuf, kekuatannya seperti Musa, akhlaknya seperti Nabi Muhammad SAW. Yang cewek, ketika dia minum air kelihatan air di sini. Gak usah dibayangin. Intinya adalah nikmat itu bukan cuma dunia. Sehingga kalau nggak dikasih di dunia, kasihannya dia udah sabar matinya kayak gitu banget.
Kasiannya dia udah sabar, matinya masih miskin. Kasiannya dia udah sabar, matinya sakit. Kasiannya dia sabar, matinya banyak masalah dan seterusnya. Allah memberikan yang lebih baik daripada dunia. Dunia itu ada batas, akhirat itu nggak ada batas. Jadi udah pasti Allah punya maksud baik. Itu aja yang kita pelajari. Gimana nih kalau misalnya kita sholat rajin, bahkan ke masjid, bahkan kadang-kadang ditambah dengan qobliyah, ba'diyah, sholat di sunnah dan seterusnya. Tapi ada maksiat yang kita nggak bisa ninggalin, masih kita lakuin juga. Gimana dong? Az-Zumar 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah manggil kita yang ngerasa STMJ nih. Ya Allah, dosa saya banyak banget. Kayaknya gak ada gunanya saya sholat. Tuh apa saya sholat, dosa masih jalan. Tuh apa saya zikir, dosa masih banyak. Untuk apa saya baca Quran, apalagi ngafal Quran. Saya gak bisa ninggalin maksiat. Gimana dong, saya udah terlalu melampaui batas. Allah panggil dengan panggilan yang lembut. Allah gak bilang, wahai orang-orang yang muznib, wahai orang-orang yang asi, wahai orang-orang yang rendah. Tapi Allah panggil, qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah mengakui kita sebagai hamba, padahal kita gak pernah menghamba. Karena hamba itu kan harusnya patuh kan. Kita gak patuh sama Allah, gak patuh masih dipanggil hamba. Bukan pengkhianat, bukan ahli dosa. Ya ibadi, kata Allah, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang siang malamnya melakukan dosa, yang setiap hari bahkan dah berpuluh-puluh tahun melakukan dosa, yang gak ada satu dosa pun yang tidak dia lakukan. Asrafu, udah lebih daripada normalnya. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya Allah, tapi saya masih ya Allah, saya sholat tapi masih banyak dosa. Jangan putus asa. Ya Allah, saya sholat tapi masih riba. Jangan putus asa. Ya Allah, saya sholat tapi masih zina. Nauzubillah. Jangan putus asa. Ya Allah, saya sholat tapi masih minum. Jangan putus asa. Apanya yang jangan putus asa? Jangan putus asa untuk terus meminta ampun kepada Allah, belajar bertaubat, menjaga yang sudah baik. Jangan putus asa. Karena merasa gak pantas, merasa sia-sia, itu keputusasaan. Kayaknya sia-sia aja salat saya nih, karena banyak dosa. Itu keputusasaan. Allah itu ghafurun. Ghafur itu kata ulama artinya yang mengampuni dosa-dosa besar. Ghaffarun. Ghaffar itu kata ulama artinya yang mengampuni dosa berulang kali. Dosa lagi, minta maaf, diampuni. Dosa lagi, minta maaf, diampuni lagi. Dosa lagi, minta maaf, diampuni lagi. Walaupun Allah maha tahu bahwa kita akan bermaksiat lagi, Allah ngampuni. Coba kurang baik apa Allah? Allah tahu loh kita akan bermaksiat lagi. Karena kan gak mungkin Allah gak tahu. Yang lalu, yang sekarang, yang masa depan kan. Allah tahu nih besok kita akan bermaksiat. Malam ini kita bilang, ya Allah ampunkan dosa saya bertaubat. Allah tahu banget dan pasti sesuai dengan ilmu Allah. Besok kita akan bermaksiat, Allah ampuni malam ini. Coba bayangin. Kenapa berputus asa meminta ampun? Padahal Allah aja tidak pernah berputus asa mengampuni. Mengampuni gak pernah putus asa. Kita yang minta ampun putus asa, gak pantas. Jadi bukan berarti ibadahnya sia-sia, gak sah gara-gara dia bermaksiat, berbuat dosa. Tetapi yang harus dia lakukan tetap berbaik sangka bahwa Allah itu selalu membuka pintu taubat, rahmat, pasti nolongin dia kalau dia ingin memperbaiki diri. Terus saja berusaha. Dosa lagi, taubat lagi. Dosa lagi, taubat lagi. Bukan taubat yang niat untuk berbuat dosa, bukan ya. Taubat niat untuk berhenti. Tapi lemah, dosa lagi. Taubat lagi, pengen berhenti ya Allah. Lemah, dosa lagi. Pengen berhenti ya Allah. Terus aja gitu. Allah gak pernah berhenti. Ya udah aku maafin. Dosa lagi. Ya udah aku maafin.
Dosa lagi udah 1000 kali. Ya udah aku maafin. Mau 1.000.000 kali, mau 1.000.000.000 kali, Allah jawabannya sama. Ya udah aku maafin. Nggak pernah. Ya udah sekarang udah cukup ya, nggak akan aku maafin lagi. Nggak pernah. Terus selama matahari tidak terbit di yang flat earth, selama matahari tidak terbit di barat, selama nyawa kita tidak sampai di tenggorokan, Allah ghafirudz dzunub. Allah pasti mengampuni dosa.